bisa dengan motor metik itu sangat bisa sana. Cuma jangan terlalu dipaksakan. Nah, ini untuk roda 2 masih oke sana. Kalau kita datang dari arah Kebun Teh, nah, di sini bisa dinginkan mesin atau rehat sejenak. Pedagang stroberi ke sana dari arah Jalan Panjang. Oh, sedang muncul di Morai. Kita menuju ke Jalan Baru Jalan Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sana kita di edisi Jalan Baru Jalan Panjang. Hari ini 7 Maret 2026 sekitar jam 7 pagi kita udah OTW ke Jalan Baru Jalan Panjang. Ini udah masuk ke Morai sana. Nah, ini ke PLTMH Bangjaya sana. Alhamdulillah pagi ini cuaca kayaknya cukup cerah juga sana. Tapi masih dingin. Ya, udah hampir 1 minggu juga kita tidak ke Jalan Baru Jalan Panjang. Kita akan lihat bagaimana kondisinya sekarang sana. Kita berharap mudah-mudahan pembersihan yang ada di Bukit Kapau akan dikerjakan sebelum Lebaran datang di sana. Ini masih seperti biasa, ini masih di Morai sana. Dan Buya Gito alat turun sana. Aduh, pagi. Wow ya, Liaman. Beliau lah hadir di Jembatan Bangjalo ke Pasar Sam Kumbang Uyara. Nah, ke Pasar Sam Kumbang sana pedagang dari arah Jalan Panjang. Muatan beliau 110 kilo. Pak dua orang nampak tak? Strawberry cek, Buya cek. Teori enggak dah? Oh lah di bawah beliau. Nah, yang ini kayaknya masih belum dibersihkan juga sana, walaupun bisa dilewati di kendaraan roda 2 ke roda 4. Ya, kita berharap sekali mudah-mudahan jalan ini pembersihannya dilakukan sebelum Lebaran. Jadi nanti bisa dimanfaatkan oleh sanak-sanak kita yang pulang dari rantau sana. Nah, untuk mengurai jalur kemacetan yang terjadi di Sidinjau Lawi. Ya, karena kalau sekarang itu masih belum bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Sementara untuk roda 2 bisa dibilang sudah bisa sana. Tapi kalau roda 4 masih terkendala. Pertama di bagian sini masih sudah mulai terkendala sana di Jembatan Bangjalo. Kemudian terkendala lagi di puncak di Kapaunya sana. Nih, sampai di Jembatan Batu Pasirah. Kita mulai nanjak sana. Bagi sanak kami yang akan nanjak di Jalan Baru Jalan Panjang, kalau yang jauh sebaiknya berhenti dulu di sini atau di Pertasop di Morai sana. Jangan terlalu dipaksakan karena nanti akan fatal. Ini nanjaknya cuma lumayan tinggi sana nih.
Dari sini sampai ke puncak puncak Bukit Gandum ini ada sekitar 1,5 kilo. Kalau dilanjut sampai ke Kadai Sultan Mudo dan ke Kadai Bambu itu lebih kurang 2,3 kilo sana. Jadi sebaiknya memang harus lebih berhati-hati, pastikan kendaraannya aman, mesinnya juga aman, pengeremannya juga oke. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau seandainya harus berhenti, sebaiknya istirahat dulu sana. Kemudian ada sana kita yang menanyakan apakah bisa dengan motor metik. Itu sangat bisa sana, cuma jangan terlalu dipaksakan. Kita aja pakai metik juga, pakai Scoopy tahun 2000 tahun 2020 maksudnya sana, 2020. Nah itu masih aman sana. Sampai sekarang ini udah 5 tahun lebih. Nah, masih oke. Ya memang ya memang ini udah sampai kita di tanjakan Bukit Gandumnya sana. Ini jalan berliku terlihat di depannya. Di sini harap hati-hati kalau yang nanjak. Biasanya tenaga motor dipertanyakan di sini sana. Kalau turun itu pengereman juga harus hati-hati juga. Ini karena ada berkerikil sini sananya. Jadi jangan ngebut. Pastikan pengereman berfungsi dengan baik. Kalau ragu sebaiknya penumpang jalan kaki aja sana di sini. Ini cukup panjang sampai ke bawah nih. Kita lanjutkan. Tadi sempat trouble juga. Mesin kita dikit sana. Karena terlalu panas, digas dari bawah tadi. Jadi memang kalau di sana yang datang dari jauh sebaiknya pajak-pajak berhenti dulu, mati lagi karena itu kayaknya terlalu panas di sana. Ya kita lanjutkan setelah rehat sama sejenak di puncak Bukit Gandumnya sana, karena motor kita ngalami trouble sana, mungkin karena terlalu panas. Jadi bagi di sana yang datang kemari, pastikan cek kendaraannya, karena kalau terlalu panas bisa fatal di sini sana. Setelah rehat sejenak, kita lanjutkan lagi sana. Ini di Anak Air, kita menuju ke rest area 2 ke KDD UPI. Mudah-mudahan aman untuk kita sampai sana. Ya kita lanjutkan. Kita ganti kendaraan sana. Lanjut dari Kadai Bambu. Bagian sini masih tertutup longsor sebenarnya. Untuk motor masih oke. Untuk kendaraan roda 4 biasa kayaknya agak berkendala nih ya. Masih seperti biasa. Ya kita berharap mudah-mudahan ini sebelum lebaran ini dibereskan, jadi bisa dilewati kendaraan untuk mengurai kemacetan. Nanti kalau terjadi kemacetan lebaran di Sijalawi. Nah ini kondisinya hari ini Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Sekarang sekitar jam 7.30 sana.
Nah ini bagian yang longsor sana. Ini udah longsor dulu ketika terjadi banjir bandang tuh sana, tanggal 27 November 2025. Kemudian udah dibersihkan, tapi beberapa waktu yang lalu longsor lagi tuh di ujung sana. Ini sekitar 12,5 km dari Kabun Teh. Nah ini masih tertutup longsor juga sana, tapi bisa dilewati kendaraan. Nah ini perlu dibersihkan segera di sananya. Ini ada 1, 2, di titik kedua di sini sana. Ya. Nih sampai kita di Bukit Kapau sana. Ya, kita semua sangat berharap sekali mudah-mudahan ini cepat dibersihkan sehingga jalan ini bisa dimanfaatkan kembali dengan kendaraan roda 4 sana. Kalau sekarang roda 2 sih aman, ya masih bisa dibilang aman lah sana bagi yang bernyali. Nah ini kondisinya nih, ini ditanjakan Kelo S atau tanjakan Bukit Kapaunya. Dia memang agak ngeri-ngeri sedap juga nih ya. Sampai kita di puncak Bukit Kapau di sana, masih di tempat yang tertutup longsor. Ini kondisinya memang untuk kendaraan roda 4 nggak bisa lewat. Kalau untuk roda 2 masih dibilang aman lah sana. Nah nih untuk roda 2 masih aman sana, tapi roda 4 terkena laju di ujung sini ya. Ganti remnya tuh makan remnya. Nah, ini untuk roda 2 masih oke sana. Tapi bagi di sana yang suka petualang, nah, bisa lah mencoba jalur ini sana. Kita di puncak Bukit Kapau, kita akan coba sampai ke Kabun Teh sana. Kita lihat kondisi jalannya seperti apa. Karena udah beberapa waktu juga kita nggak sampai ke Kabun Tehnya. Ini bisa dilewati dengan kendaraan roda 2, baik motor metik maupun motor biasa sana. Sampai kita di Air Putih sana. Ini jembatan beli pertama kalau kita datang dari arah Kabun Teh. Nah, di sini bisa dinginkan mesin atau rehat di sini. Sejauh ini dari arah Kabun Teh sampai sini lancar sana. Ini udah tertutup lagi nih ya. Ini tertutup lagi sananya.
Dan hati-hati, ini nanjaknya lumayan panjang di sana. Sampai ke puncak sekitar lebih kurang 4 kilo. Nah, ini agak ngerinya kalau datang dari arah Kebun Teh, karena ini turunannya cukup panjang di sana, 4 kilo. Dan bagian paling ngeri itu di bagian sini, sering kendaraan jatuh. Nah, ini longsor juga di sini. Ini longsor lama di sana. Nah, nih. Up. Yang ini untuk mobil masih bisa lah sana. Nah, kita hampir sampai di puncak. Dan ini longsor berikutnya. Yang ini jalannya terban sana, tapi bisa lewat mobil yang ke arah kanan ini ya. Jalannya patah di sana nih. Ini udah ada tumpukan sampah baru di sana di Jalan Baru Morelan Panjang. Ini dari arah Kebun Teh kita datang lihat. Ini udah ada sampahnya. Kayaknya ini perlu ditanggulangi untuk tidak membuang sampah di sini sana, karena cukup beresiko nanti. Ini kayaknya baru. Nih, akhirnya kita sampai di luar sana, di jalan utama dari Lubuk Lasih ke Danau Kembar.